Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak dan mungkin ada di balik layar kita ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, as-shaimun was-shaimat. Alhamdulillah pada hari ini kita telah berada di hari yang kelima Ramadan 1446 Hijriah. Mengiringi ibadah puasa Ramadan kita, alhamdulillah kita dapat menambah nilai-nilai ibadah yang lain, terutama dalam ta'ammuq fil ilmi, yaitu memperdalam ilmu yang ini penting bagi kita. Paling tidak pentingnya itu dalam rangka mengingatkan diri kita tentang nilai-nilai keagamaan, dan kalau bisa mengingatkan orang lain dari ilmu yang kita miliki, alhamdulillah itu insyaallah akan menjadi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang kalau kita meninggal dunia masih dapat kita menuai hasilnya di alam akhirat sana. Dalam kesempatan hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, bahwa judul kita ini agak keren ya, supaya keren-keren saja. Judulnya itu teladan profetik, teladan kenabian ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, teladan ini penting, role model itu penting. Saya tidak tahu sekarang ya, dulu kalau role model kita berpakaian, waktu saya masih kecil, ini seumur saya yang umur 56 yakin ada ini ya. Dulu kita mengenal ada celana cut bray ya kan. Wah, itu celana itu kecil tapi di bawahnya kembang itu. Wah, itu di mana-mana jadi role model tuh Pak kan. Sampai ke kampung-kampung celana gitu semua. Dari Jakarta sampai kampung. Wah, gaya luar biasa itu. Nah, mengiringi itu di atas lain lagi. Gayanya pakai apa? Rambutnya sama albar. Wah, itu keriting. Yang lurus pun dikeriting jadinya. Kenapa? Saking ingin ikut role model. Ada panutan yang diikut. Nah, sekarang saya tidak tahu siapa panutan kita ini dalam model-model yang begitu. Kira-kira gitu ya. Atau kita udah masing-masing saja ini kan gitu kan. Nah, dalam agama ini pun, dalam berakhlak, berakidah, dalam kehidupan ini kita wajib ada role model supaya hidup kita ini ya satu alur dia. Beragama, apalagi dalam agama itu harus satu frekuensi dia, satu alur. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak harus ada model kita. Nah, ternyata dalam Al-Quran ketika Allah memperkenalkan role model itu dengan sebutan uswatun hasanah, gak banyak Bapak Ibu ya, 124.000 jumlah nabi dan rasul. Ketika Abu Umamah Al-Bahili bertanya, ya Rasulullah, berapalah jumlah nabi dan rasul itu? Kata Abu Umamah Al-Bahili, kata Rasul, jumlah nabi dan rasul itu 124.000. 300 diantaranya adalah 315 diantaranya adalah Rasul saja. Banyak itu ya banyak ya. 104.000, Rasul saya 315. Tapi ternyata yang Allah perkenalkan menjadi role model uswatun hasanah itu Pak Ibu hanya 2 orang saja. Jadi menjadi role model, menjadi teladan, ikutan itu berat memang. Ini kita di rumah tangga sudah tidak menjadi role model untuk keluarga. Lalu kalau sudah, kita kembangkan keluar. Tetangga kiri kanan kita
Kira-kira ada nggak yang ngikut kita gaya-gaya kira? Gaya-gaya amalnya, ya kan? Gaya-gaya cara hidupnya. Kalau ada, alhamdulillah, itu kita jadikan sebagai model. Kita perluas masyarakat, ya, sekitar kita. Artinya ada tidak mereka yang segan ke kita. Wah, kalau begini Pak ya, nanti sama Bapak tuh nggak suka dia begini, kan gitu kan? Berarti kan sudah berupaya untuk mengikuti kita, menjadikan kita sebagai role model. Itu penting Bapak itu. Dan role model yang baik. Nah, uswatun hasanah yang dua tadi siapa? Pertama kita kenali itu Rasulullah Muhammad SAW. Allah perkenalkan kepada kita melalui Al-Ahzab 21. Ya, bagi kita yang ikut maulid terus menerus hafal tuh ayat itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu role model yang kedua yang menjadi uswah hasanah dari kalangan Nabi itu ya Ibrahim. Hanya dua saja. Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ya, pada diri Ibrahim dan keluarganya ada keteladanan di sana yang bisa ditiru, bisa diikuti, bisa jadikan contoh. Bukan berarti nabi yang lain tidak, tapi artinya yang betul-betul sumuli, arti apa itu ya? Yang lengkap. Bapak Ibu rahimakumullah, uswatun hasanah itu kalau dilihat di tafsirnya sama dengan qudwatun hasanah. Tapi qudwatun hasanah itu berbeda pemahamannya, ruang lingkup keteladanannya dengan uswatun hasanah. Kalau uswatun hasanah itu ruang lingkup keteladanannya semua, dari hal besar sampai hal kecil, sekecil-kecilnya jadi teladan, sebesar-besarnya jadi teladan. Itu uswatun hasanah. Tapi kalau qudwatun hasanah itu hanya bagian-bagian tertentu. Ya, Ustaz Hasan Ma'sum mungkin menjadi qudwatun hasanah. Di bidang apanya? Ya, boleh jadi cara duduknya. Tapi kalau marahnya jangan, temperamental. Kira-kira begitu. Nah, itu qudwatun hasanah itu begitu. Dia menjadi teladan, ikutan, contoh, tapi bagian-bagian tertentu saja. Kalau uswatun hasanah, ketika Allah sudah melabelkan uswatun hasanah pada Muhammad, Allah sudah melabelkan uswatun hasanah pada Ibrahim, seluruhnya itu jadikan teladan. Dari hal besar dan hal kecil sekecil apapun. Nah, ini yang mau kita bincangkan dalam kaitan teladan kenabian ini. Tentu tidak banyak yang bisa kita bincangkan ya, tapi kita ambil penggal-penggalan tertentu ya. Nah, hari ini mungkin kita ambil dulu dari Rasulullah Muhammad. Ya. Apa kira-kira teladan-teladan yang bisa kita jadikan sebagai contoh dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Saya ada sedikit mengoret-oret ya dalam iPad saya ini. Kalau ayatnya cukup banyak ya yang bicara tentang Rasulullah. Artinya menggambarkan kepribadian Rasulullah. Nah, ini ada Al-Imran 159, tadi saya bacakan At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum tadi ya. Dan selanjutnya ada lagi Al-Imran 159 ini, fa bima rahmatin minallah lintalahum. Ya, karena rahmat kasih sayang Allah, Rasulullah memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang. Nah, bagaimana gambarannya Bapak Ibu rahimakumullah? Kita lihat ketika Rasulullah menunjukkan sikap lemah lembut dalam mendidik, mengajari, berdakwah. Ini hadis cukup populer ya, hadis riwayat Muslim. Ada lagi yang senada itu juga riwayat Abu Daud. Jadi kisahnya begini. Suatu hari ada seorang badui, Pak. A'rabi. Ada badui dari perkampungan datang ke Madinah. Sampai di Masjid Madinah, Arab badui ini sholat dia 2 rakaat.
Setelah sholat 2 rakaat, dia mau pipis. Nah, ini ya. Dia mau buang air kecil. Bukanya pakaiannya, artinya celananya. Dia berjalan ke sudut masjid. Sudut tuh Pak. Kira-kira gambaran kalau masjid Munawarah nih ya. Iya, masjid Munawarah ya. Iya. Pipis dia Pak di situ. Sudut masjid itu dia pipis. Umar dan sahabat lain melihat itu, mereka langsung spontan mengatakan, mah. Tahan laki-laki itu, tahan orang itu, jangan sempat dia pipis di masjid. Itu gawat itu, masa pipis di masjid? Kata Rasul, la tuzrimuhu wada'uhu. Jangan kalian tahan pipisnya. Biarkan pipis di situ dia. Wada'uhu, biarkan di situ, biarkan. Kawan ini tenang saja pipis di situ Pak, di sudut masjid itu. Pipis di situ dia. Sampai puas dia pipis itu, pakai lagi. Dan harus kita pahami bahwa Masjid Madinah pada waktu itu tidak bisa kita gambarkan seperti sekarang Pak. Nah, Masjid Madinah ketika itu masih lantainya pasir berkerikil. Dari mana kita tahu itu? Karena pernah Rasulullah sholat berjamaah, ketahuan jamaah di belakangnya ini ketika mau sujud mengusap-ngusap pasir yang mau tempat dia sujud itu, diusap-usapnya gini. Kata Rasul, kalau engkau mau mengusap, maka usaplah sekali saja. Ini menjadi dalil pula bahwa tidak boleh kita sholat banyak bergerak. Itu dia. Ya, kalau bergerak itu 1-2 kali gitu. Dalam Rasulullah. Jadi masih pasir berkelikil. Ya, makanya dia pipis tadi tentu langsung diserap pasir itu. Setelah selesai, Arab Badui ini buang air kecil, udah puas lega dia, udah tenang dia, dipanggil Rasul. Wahai sahabatku, sini dulu sini. Kata Rasulullah, inna hadzal masjid la yasluh li hadzal baul. Wahai saudaraku, masjid ini tak pantas, tak sesuai untuk dijadikan tempat buang air kecil. Walal qadar, dan juga tempat buang-buang sampah. Jangan. Innama, sesungguhnya masjid ini kata Rasulullah, ini li dzikrillah, untuk zikir, li qiraatil Quran, untuk baca Quran, li shalah, untuk salat gitu. Nah, dididik oleh Rasulullah SAW. Lalu yang tadi marah-marah sama dia, nahan dan siungan pipis itu, kata Rasul, kalian tadi yang nahan itu, tugas kalian ambil air 1 timba, siram itu. Rasul perintahkan sahabatnya menyiram, dan Arab Badui ini terkesan Bapak Ibu dengan kesabaran, kelemah lembutan Rasulullah SAW ini. Dia doa. Apa doanya? Doanya gini, Allahumma rahamni wa Muhammad. Ya Allah, cucurkanlah kasih sayangmu kepada aku dan Muhammad. La tarham ahadan ma'ana. Ala tarham ma'ana ahadan. Dan jangan kau berikan kasih sayang, cucuran kasih sayangmu kepada seorang pun di antara kami, selain kami. Artinya apa? Bahwa ternyata orang yang mungkin kita lukai hatinya gitu. Tadi lukai itu kan. Artinya dia begitu dilarang, dicegah untuk pipis di situ, walaupun itu salah, tapi mungkin caranya tidak pas, caranya tidak betul, bisa jadi menyinggung perasaan orang, menyakiti hati orang lain. Tapi kalau caranya mungkin tepat, mungkin orang bisa terima. Nah ini dia doa seperti itu. Ya Allah, cucurkan kasih sayangmu kepada aku dan Muhammad, dan jangan cucurkan kasih sayangmu kepada seorang pun nih di antara kami ini selain kami berdua. Udah, itu aja. Mendengar itu Rasul panggil lagi.
Kata Rasulullah kepada orang Badui ini, jangan engkau persempit karunia kasih sayang Allah itu. Karunia kasih sayang Allah itu luas. Jangan kau persempit. Nah, sesungguhnya kasih sayang Allah itu luas, maka biarkanlah dia luas meliputi semua yang Allah karuniakan kepada mereka. Jadi kepada kita, apa yang mau kita ambil dari sini? Bahwa keteladanan Rasulullah tentang kasih sayang, tentang membangun silaturahim, itu luar biasa, Bapak Ibu. Dan ini yang kita lihat dan kita rasakan mulai tergerus hari-hari ini. Kadang-kadang dalam keluarga saja kita bisa merasakan dan melihat contoh putusnya silaturahim. Ya, dulu saya pernah materi kewarisan di sini. Gara-gara persoalan sengketa waris, putus hubungan saudara, putus hubungan orang tua dengan anak. Ya, itu. Gara-gara persoalan mungkin menyapu sampah, putus hubungan jiran tetangga. Mengapa? Mungkin caranya. Mungkin ada persoalan-persoalan yang mungkin tidak tepat kita mengkomunikasikannya. Makanya komunikasi, cara kita, teknik kita sangat penting, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada beberapa hari saja kita tidak nelpon kawan, mulai kawan bertanya, apalah salahku itu. Padahal karena sibuknya kita tidak mengkomunikasikan, atau salah dalam kita berbicara yang tidak seperti biasanya, ada yang tersinggung. Nah, ini pertama kita lihat bagaimana Rasulullah membangun keteladanan dari cara beliau memberi nasihat, dari kelemah lembutan kasih sayang beliau yang tidak terpancar kemurkaan di sana. Kalau kita, ya termasuk saya, mungkin kalau ada yang pipis di masjid ini mungkin saya tempeleng langsung gitu ya. Nah, mungkin gitu ya. Nah, tapi keteladanan ini bisa kita jadikan sebagai contoh dan ini kita praktekkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu ada viral di Medan ini tentang pembukaan MTQ Medan Kota, di mana pada saat pembukaan pawai karnaval itu ada pagelaran tari Imlek. Bagi yang buka TikTok kemarin itu viral. Nah, marah semua. Termasuk ormas-ormas Islam menelpon saya, ngontak saya supaya camatnya dicopot, supaya diberi hukuman, gitu. Lalu saya teleponlah Pak Camat, saya minta hadir. Datang ke kantor MUI. Dia datang bersama seluruh stafnya, sekcamnya lengkap, dan bersama seluruh lurah yang ada di Kecamatan Medan Kota. Saya marah sama dia, tentu marah. Karena pembukaan MTQ tentu tidak pantas di sana ada joget yang buka aurat, vulgar kira-kira itu ya. Tentu tidak sesuai itu dalam konteks membuka MTQ. Lalu saya tanya kepada beliau, ya kita marah tapi harus dalam standar, tidak boleh menghukum sebelum kita tahu apa masalahnya. Ya, jadi ini penting bagi kita untuk mentadabur Rasulullah ini, jangan sempat kita melakukan tindakan sesuatu yang kita tidak paham kasusnya. Nah, akhirnya dia cerita bahwa memang ini camat Medan Kota ini namanya Dr. Ian Andos Lubis, alumni S3 Fakultas Dakwah. Saya tahunya ketika ketemu itu. Anaknya 2 hafiz yang sekarang sedang belajar di Al-Azhar Asy-Syarif, pondok pesantren Al-Azhar Asy-Syarif yang di Tembung. Jadi bagaimana Pak Camat? Rupanya mereka hanya mengirim surat ke kelurahan supaya
pihak kelurahan mengirim utusan untuk pawai karnaval pembukaan MTQ. Tidak dijelaskan bagaimana rambu-rambunya, tidak ada aturan-aturan yang disampaikan. Akhirnya salah satu kelurahan di Medan Kota itu, Kelurahan Pandauhulu, itu lebih 80% masyarakatnya Tionghoa. Karena disuruh rame, ya mereka datang saja meramaikan. Mereka senang sekali pun meramaikan itu kan. Nah, akhirnya saya katakan kepada camat, inilah kehilapan Pak Camat. Kealfaan Camat di situ. Tidak ada pengecekan, tidak ada gladi resi, tiba-tiba ditampilkan. Mereka tidak bisa disalahkan karena tidak ada rambu-rambu. Tapi saya sampaikan kepada kawan-kawan, kita ngambil hikmah dari situ. Ambilkan hikmahnya apa? Setelah kejadian itu, saya langsung menelpon Kakan Kemenak Kota Medan, Ketua LPTQ Kota Medan, Ketua FKB Kota Medan untuk duduk bersama, menyusun rambu-rambu yang terkait dengan kegiatan pembukaan MTQ. Apalagi Kota Medan, insya Allah kita laksanakan nanti di Medan Daily. Tidak lama lagi insya Allah kita laksanakan. Nah nanti saya katakan kepada kawan-kawan, ya udah kita ambil hikmahnya. Beliau sudah sampaikan dan saya tidak yakin ada kesengajaan beliau untuk melecehkan pembukaan MTQ dengan tarian seperti itu. Yang sana tidak tahu, di sini tak menjelaskan, kira-kira begitu ini. Ya, akhirnya kepada Bapak Ibu, ini sekali lagi kita ambil dari mana? Dari keteladanan Nabi. Ya, jadi kita kedepankan adalah sifat kasih sayang, sifat cross check, sifat tabayun, supaya tidak kita merugikan, kita tidak menyesal telah merugikan orang lain secara tidak proporsional, dan juga tidak merugikan agama kita secara keseluruhan. Ketika orang menilai, wah agama kita ini arogan dan segala macam. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah mengenai sikap Rasulullah ketika menghadapi A'rabi tadi itu. Nah yang kedua, kita ambil satu lagi kisahnya ketika Rasulullah dakwah ke Thaif. Ini juga cukup terkenal ini. Ya. Rasulullah dakwah di Makkah kurang berhasil. Tidak banyak orang Makkah yang mau ikut agama Islam. Boleh jadi dari sisi psikologi sosialnya, ini Pak ya, psikologi sosialnya ini penting ini. Saya Hasan Maksum itu, kalau di kampung nggak pernah panggil Ustadz itu. San kata orang itu, gitu aja. Kawan-kawan pula kan, sama kita main-main layang-layang dulu, membentuk lele sama. Nggak pernah kita orang manggil Ustadz. Oh di Medan dipanggil Ustadz, mau gitu. Nah Rasulullah Muhammad lahir di Mekah, kawan-kawannya orang Mekah semua, kenal baik orang itu sama Rasulullah Muhammad ini. Ya, secara dari sisi sosial, masa Nabi itu sama kami dulu main-main sama, kira-kira begitu. Nah, ada perasaan seperti itu. Dari sisi itunya mungkin satu ganjalan untuk orang mudah percaya, untuk orang mudah mengikuti ajaran ini. Nah makanya kita lihat dalam perjalanan dakwah Rasulullah di Mekah itu sedikit yang masuk Islam. Lalu beliau setelah perjalanan panjang di Mekah, hijrah dakwah ke Thaif. Nah sampai di Thaif apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah? Itu terkenal sekali ya. Dia dilempari sampai berdarah-darah, dia lari sampai bernaung ke bawah pohon. Nah ketika itu cukup terkenal di hadisnya, hadis Bukhari, hadis sahih ya. Datanglah malaikat penjaga gunung. Seluruh gunung di muka bumi ini dia jaganya, malaikat ini. Dia tawar kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apa perintahmu? Kalau kau perintahkan kepadaku melemparkan 2 gunung besar di Arab Saudi ini, ya, di sekitar Arab ini ada 2 gunung besar,
Jabal Qubais itu salah satu gunung yang besar. Aku akan cabut gunung itu dan kulemparkan ini ke penduduk Taif. Tapi apa kata Rasulullah? Dia hanya katakan bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wahdah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku tak berharap apapun wahai malaikat. Yang kuharapkan Allah mengeluarkan dari tulang sulbi laki-laki yang di Taif ini orang-orang yang nanti akan beribadah, menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kalau kita lah itu kira-kira ya. Sudah kita dilempari, dihajar habis-habisan, oh datang pula menawarkan jasa. Komandan datang sama kita. Kenapa Ustaz? Kalau dipukul orang tua, mana Ustaz orangnya? Bila kita tembak, itu Pak, itu tujuan langsung. Pak tembak itu, hajar itu kan. Masya Allah. Ini wa yurhamukumullah, keteladanan ini yakinlah mungkin secara kasat mata ada kerugian kita. Kerugian apa? Kita sudah babak belur, dihantam orang, masa dimaafkan? Mungkin dalam kacamata kasat mata kita rugi. Kasat mata kita merasa dilecehkan. Tapi ketika kita bisa membalas kebaikan orang yang menyakiti kita, menghubungkan silaturahim orang yang memutuskan kita, kata Rasul, itulah akhlak termulia di muka bumi ini. Bahkan kata Rasulullah, bukan hanya di muka bumi, akhlak termulia di muka bumi di dunia dan akhirat itu adalah engkau hubungkan silaturahim orang memutus hubungan denganmu, engkau berikan sesuatu kepada orang yang mengharamkan memberi kepadamu. Itu berat memang. Tapi sekali lagi ini keteladanan kenabian yang tentu kita semua yakin ketika ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak diri kita, anak keturunan kita akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemaslahatan dari apa yang kita praktekkan hari ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, ini saya kira keteladanan dua ini dalam waktu yang singkat ya, dalam kesempatan ini ya, pertama tadi teladan kita lihat Rasulullah bagaimana dia tetap tenang, tetap memberikan kasih sayang kepada orang yang sudah buang air, jelas-jelas buang air di masjid itu. Yang kedua, dia tetap memberikan sikap kasih sayang kepada orang yang menyakitinya. Dan terakhir saya ingin sampaikan begini ya, bahwa bangunan kasih sayang silaturahim ini modal bagi kita untuk membangun kehidupan yang penuh peradaban di muka bumi, khususnya kota Medan lah, karena kita ruang lingkup Medan ya, atau sekitarnya. Karena kita merasa Bapak Ibu rahimakumullah, ada sudah persoalan-persoalan di kehidupan sosial kita, hubungan-hubungan ini. Mohon maaf saya, kadang dari BKM saja antara satu lain sudah mudah sekali terpecah. Ya, persoalan-persoalan kecil saja kan jadi masalah besar. Ya, bukan seharusnya sebaliknya yang kecil kita hilangkan, yang besar kita kecilkan, kadang-kadang tidak. Justru ada yang menyulut itu. Seperti saya katakan tadi, alhamdulillah ini bisa kita selesaikan persoalan di Medan kota itu. Walaupun terus juga datang yang meminta itu untuk ya semacam dihakimi, semacam dihukum, beri sanksi ya. Nah terakhir, mari kita amalkan sabda Rasulullah SAW ini, hadis yang cukup terkenal, ma'min muslimaini al-taqiyani fayatasafahani illa ghafirallahuma. Tidaklah dua orang Islam atau dua orang bertemu yang kedua-duanya mengulurkan telapak tangannya, saling bersalaman, saling tegur sapa dengan baik, bangun komunikasi dengan baik, illa ghufirallahum ma lam yatafarraqa, kecuali Allah akan ampunkan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Jumpa sama kawan, salaman. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cuma belakangan ini 3 hari ini agak rematik ini. Nah gitu. Cumanya belakangan, jangan duluan.
Ya kan? Tapi pertama, apa kabar? Alhamdulillah. Ya kan? Salam. Insya Allah kita mungkin ibadah yang berat belum mampu, tapi dengan cara yang seperti itu, ini jalan ampuh, jalan paling mudah. Allah ampunkan dosa-dosa di antara kita, dosa-dosa kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan membangun hubungan yang baik antara sama kita di atas permukaan bumi ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ini mungkin dapat saya sampaikan dalam pertemuan perdana untuk judul teladan kenabian. Insyaallah kita ada satu lagi, insyaallah akan datang kita teladan kenabian. Kita mencontoh para nabi tentang kesabaran dan kita memetik hasil baik dari orang-orang yang mampu membangun kesabaran. Kalau tadi teladan profetik yang menjadi uswatun hasanah 2 orang, nanti teladan kenabian untuk sabar itu tak banyak, 5 orang saja. Itu yang kita sebut dengan ulul azmi minar rusul. Wasbir kama sabarul azmi minar rusul, itu hanya 5, insyaallah akan datang. Itu menjadi bagian dari materi yang kita bincangkan, yaitu meneladani Nabi dalam hal kesabaran. Hari ini dalam hal kasih sayang. Demikian Bapak kalau ada ingin didiskusikan, tafadhol autu iyakum, ya tentu dipimpin oleh pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian bagi yang ingin bertanya seputar yang telah disampaikan dalam kajian hari ini. Ada kira-kira? Ya. Baik. Pas ya? Baik. Udah clear berarti. Clearnya itu bisa paham, bisa ya udah ngantuk kan. Nah, ini jamnya ini kan. Baik. Terutama kita para pemimpin, calon pemimpin ini penting ya. Jadi cari keteladanan ini supaya ketika kita jadi pemimpin kita tahu bagaimana memperlakukan orang lain. Kira-kira begitu. Dari keteladanan yang kita pelajari. Baik, kita tutup dengan doa astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suma wahdina subulas salam ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa salatan wa siyamana siyamar ramadan wa takhassana wa tadarru'ana wa jami' ibadatana wa tam taqsirana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma 'allimna 'uluman tanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum